nggak kasihan sama semutnya mas. Saya lebih kasihan lagi kalau anak istri saya nggak makan. Saya lebih kasihan lagi kalau orang tua saya nggak dapat penghasilan, ya, karena ternak perkutut ini penghasilan dari saya. Kalau sempat ternak perkutut ini gagal gara-gara semut, otomatis saya itu gagal juga untuk menafkahi anak istri saya. Apa saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di kali ini saya mau membahas tentang trik membasmi semut dalam peternakan perkutut. Oke, triknya bagaimana? Ada beberapa cara membasmi semut yang mengganggu peternakan kita. Oke, sebelum saya lanjut, perlu saya tekankan bahwa ada sebagian orang yang mengira bukan mengira, ada sebagian orang yang berstatement, mas, membunuh semut itu nggak boleh. Ya, saya juga paham, membunuh semut itu nggak boleh kalau tanpa alasan yang kuat, ya. Kalau semut itu sudah mengganggu kita, mengganggu usaha kita, mengganggu keluarga kita, apakah kita juga harus diam saja? Apakah kita cukup mengusirnya saja? Nah, kalau rumah Anda sudah keramik, rumah Anda sudah megah, mungkin Anda bisa mengatasinya dengan cara lain, mengusirnya dan lain-lain. Karena apa? Sangat minim semut di rumah Anda. Beda kalau rumah saya itu masih tanah. Ini masih tanah bersatu dengan tanah di luar sana. Jadi mau tidak mau dipungkiri atau tidak, itu banyak. Kadang hewan melata pun ular masuk rumah itu biasa. Ya, ular masuk rumah apalagi cuma semut kan itu. Jadi di sini kita menganggap semut itu sudah sebagai predator pengganggu peternakan kita. Karena apa? Dia mengganggu perkutut kita. Apalagi kalau indilnya sampai dirubung semut, ya, indilnya dirubung semut dimakan selesai kita. Ya, apakah kita harus diam saja? Apakah cuma diusir saja biar jatuh? Ya nanti kembali lagi. Ya. Jadi sekali lagi, ketika Anda membasmi semut dalam peternakan Anda, niatkan Anda membunuh predator yang mengganggu usaha Anda. Sama saja ketika anak Anda dirubung semut, anak Anda dijubit, digigit semut, apakah Anda suka ngalio semut, ya? Lari sana semut, gak usah gigit anak saya, kan lucu juga. Nah, kita bahas yang umum loh ya, ini kita sifatnya umum, gak usah bahas yang orang sifat khos, yang digigit nyamuk saja suruh terbang, gigit semut saja cuma suruh pergi. Enggak, kita membahas umumnya saja karena kita orang umum, ya. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama, langsung saja. Jadi saya tegaskan di depan tadi, jangan jadi masalah ya. Ini di sini kita membahas predator semut yang mengganggu peternakan kita. Yang pertama, disemprot. Obatnya pakai apa? Pakai regen cair. Ya, regen cair ini sangat aman sekali, teman. Saya praktekkan di kandang saya. Semprot bagian bawah semua, kaki-kakinya ya. Kalau Anda ragu, makanan dan minuman yang bawah diambil, ya, makanan dan minuman kandang bawah diambil. Kalau saya sendiri jarang saya ambil, pokoknya semprot saja. Karena apa? Regen ini obat hama darah dingin. Jadi bagi saya perkutut nggak bermasalah. Yang mati ya semut, kecoa, serangga yang konco-koncone semut lah. Konco-konco semut. Ini yang mati. Ya, jadi ini yang mati yang saya praktekkan. Kalau temen itu malah ada yang ekstrim. Jadi regen itu untuk nyemprot seluruh kandang, tapi makanan dan minuman diambil dulu. Apakah nggak apa-apa? Katanya itu nggak apa-apa. Tetapi saya sendiri belum mempraktekkan. Ya, belum mempraktekkan nyemprot regen itu di kandang belum. Cuma saya nyemprotnya di sekitar kandang, ya, di sekitar kandang, kanan kiri bawah kaki-kakinya. Ya, ini semprotnya seperti itu. Ini kalau Anda mengatasi semut yang merajalela, istilahnya merata, seperti tempat saya ini merata. Jadi nggak ada ini rumahnya di mana nggak ketahuan karena saking banyaknya, ya, di dapur, di rumah, di kandang banyak. Apalagi kandang saya itu kan nggak satu tempat, makanya saya pakai sistem semprot regen ini. Perlu Anda ketahui, obat regen ini kerjanya lambat, jadi nggak seperti obat lainnya yang Anda obatin hari ini mati hari ini, enggak. Nah, kadang kita semprot regen hari ini itu matinya berangsur, besok ada yang mati,
lusa ada yang mati lagi, ya ada yang mati. Ini yang saya rasakan seperti itu. Jadi teman-teman ketika nyemprot reagent ini perhatikan betul-betul ya, jangan main overdosis, nanti wah kelihatan belum mati semprot lagi, belum mati semprot lagi, ini bahaya ya. Nah, semprot juga sekeliling kandang yang sekiranya itu berpotensi untuk sembunyi semut. Misalnya seperti saya di belakang sana itu ada tumpukan bata ya, batu-batu yang banyak, ini semprot semua. Jadi jangan sekitar kaki-kakinya saja enggak, tapi lingkungan sekitarnya. Kalau perlu muter kandang luar pagar itu ya disemprot. Karena ini obat resin ini bagi saya ini luar biasa. Saya biasanya nyemprot seperti ini itu bertahan sampai 4-5 bulan itu enggak nyemprot lagi. Ya, kalau nyemprotnya kita tuntas loh ya. Nyemprotnya tuntas ya, jadi yang telaten, kalau bisa dibasahin semua sekitar kandang tersebut. Ini trik yang pertama disemprot. Trik yang kedua ini pakai sistem jebakan ya. Jebakannya bagaimana? Jebakannya pakai kapas ya. Saya ajarin triknya begini. Ini kalau kita paham sarang semutnya, jadi kita tahu sarang semutnya di mana. Nah, kita bisa jebaknya di situ. Misalnya ini rumahnya semut di pohon, ini ibarat ini popo sih menanya. Ini pohon lah, ya, ini pohon manggar. Nah di sini ada rumah semut. Nah misalnya di atas ini ada rumah semut. Nah ini Anda bisa pakai jebakan yang saya mau katakan ini. Caranya bagaimana? Anda cari kapas itu seukuran jempol kaki lah, ya jempol kaki atau jempol tangan nggak masalah. Ini Anda buat buletan 4 atau 5, tergantung banyak tidaknya rumah semut tersebut ya. Kalau rumahnya 5 buat 5 di pohon itu ya. Ini jebakan dan ini sangat efektif. Ini bisa sampai 1 minggu atau lebih. Ini masih mati terus. Nanti saya utarakan. Nah, kapas yang sudah kita bulatkan tadi itu dikasih umpan yang sekiranya Anda paham semut itu senangannya apa. Kan kalau di petuk-petuk kita kan biasanya ngerubung anak aneh kan gitu. Nah ngerubung anak aneh ini berarti semut itu suka yang amis-amis. Nah di sini Anda bisa memodifikasi itu. Telurnya itu dikasih entah pecahan telur lah ataupun ya kuning telur yang sudah enggak dingkrami, ataupun telur itu kamu remat satukan dengan kapas tadi ya. Kalau pas bulatan-bulatan tadi itu tergantung Anda lah, mau disatukan dulu, nanti setelah dikasih umpan baru dibuletin nggak masalah, ataupun dibuletin dulu dikasih umpan satu persatu boleh. Intinya dikasih umpan ya, dikasih umpan. Itu setelah Anda kasih umpan itu Anda kasih obat regen tadi ya, dibasahin dengan regen tadi sampai benar-benar basah, ataupun dibalik, jangan dikasih umpan dulu tetapi dikasih obat ya. Dikasih obat ini sama saja bagi saya. Kalau Anda pakai cara dikasih umpan dulu boleh, dikasih regen dulu boleh. Intinya selain dikasih obat regen tadi juga dikasih umpan. Nah ini Anda taruh umpan tadi tepat di rumah semut tadi ya. Misalnya lubangnya di sini, Anda taruh di sampingnya. Nah ini nanti semut-semut tadi akan makan umpan tadi ya, akan makan umpan. Anda pantau. Nah setelah semut ini mau makan, meskipun ya ini kadang loh nanti yang nggak makan nggak mati mas. Nah, ini tak terangin sampai detail. Jadi kinerjanya obat ini bagaimana, karena saya dulu memakainya dari waktu saya masih di sawah, menggarap sawah itu saya pakai obat ini. Obat Regen ini akan bekerja maksimal sampai seperti ini. Jadi ketika semut itu yang makan, misalnya ya, ini misal saja semutnya ada 100 ya, yang makan umpan ini cuma 10 mas, bagaimana ini? Nah ini kan ada semutnya 1000, yang makan cuma 100, ini gimana? Ini sudah jadi rahasia umum. Ketika semut itu mati biasanya dia akan diusung oleh temannya ya, diusung oleh temannya ke sarangnya. Nah di sini nanti yang menggigit temannya ini mati ini loh, ini akan ikut mati, dan digigit temannya lagi mati lagi, dan seterusnya. Jadi berantai, obat itu akan berantai membunuh siklus
daripada semut tersebut ya. Sekali lagi ini memang kelihatan agak vulgar, memang kinerjanya seperti itu ya. Karena kalau kita tidak mengatasi itu, kita juga tidak bisa usaha ya. Jadi teman-teman, mohon maaf, bukannya ini mau gimana, tapi ini cuma trik saja yang saya pakai. Dipakai monggo, enggak ya enggak mau. Enggak kasihan sama semutnya mas. Saya lebih kasihan lagi kalau anak istri saya nggak makan. Saya lebih kasihan lagi kalau orang tua saya nggak dapat penghasilan ya. Karena ternak perkutut ini penghasilan dari saya. Kalau sempat ternak perkutut ini gagal gara-gara semut, otomatis saya itu gagal juga untuk menafkahi anak istri saya. Apa saya tidak tambah rugi? Apakah saya tidak tambah nelongso karena tidak punya penghasilan? Nah, dalam ilmu fikih itu ada istilah ketika ada dua hukum yang saling bertentangan, ambil hukum yang paling minim resikonya ya. Resikonya mati semut atau keluarga Anda yang nggak dapat rezeki karena Anda di bidang itu. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, ini adalah cara membasmi predator semut yang menyerang peternakan kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat peternak perkutut demi menafkahi keluarga kita. Salam perkutut, sopai patut.